Nah, saya dengar Desa Pelak sekarang ini menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di Kalimantan Timur ya. Ya. Ini desa apa indahnya sih? Apa hebatnya desa Anda ini? Kalau dulu tidak indah, Pak. Oh, kalau dulu tidak indah, oke. Sekarang apa yang menarik? Kalau saya datang ke sana, kira-kira apa yang saya bisa dapatkan? Tahun 2017 kita bentuk yang namanya kelompok sadar wisata, Pak. Tapi sebelumnya dari komunitas-komunitas wisata yang ada di Kaltim itu yang memiralkan seperti Eskoti Kaltim, Mahakam Explore dan Jejak Budaya, itu yang pertama. Oke, itu yang membuat kemudian daerah atau desa Pela ya. Desa Pela ini terkenal. Iya. Tapi emang ada apa di sana? Di desa Anda ini apa? Di sana ada lalu lalang mamalia yang sangat langka, mungkin di Indonesia bahkan dunia. Apa itu? Pesut Mahakam, Pak. Oh, pesut yang menjadi Mahakam. lambang daripada Kalimantan Timur. Jadi desa Anda ini di sekitar sungai atau sungai Desa kita itu di depannya Sungai Pela, di atas rawa dan bersebelahan dengan Danau Semayang. Oh, oke. Jadi ini bukan Sungai Mahakam ini ya? Bukan, dia anak Sungai Mahakam. Anak sungai, tapi Mahakam. lebih tepatnya danau ya? Danau. Wah, nanti saya mau tahu. Danaunya namanya apa ini? Danau Semayang. Semayang. Danau Semayang. Berapa luasnya? 13.000 hektar, Pak. Oh, pantesan banyak orang bilang ini pantai, ini laut, atau iya. ini danau. Ternyata itu danau. Danau. Luasnya berapa tadi? 13.000 hektar. Wush. Jadi kita di tengah-tengah danau itu seolah-olah di lautan, Pak. Padahal danau. Padahal danau. Iya. Jadi ombaknya kurang lah ya. Kurang. Mas Salimin. Iya, Pak. Setelah Desa Pela ini diubah menjadi desa wisata, apa dampak atau perubahan yang dirasakan masyarakat setempat? Dampaknya itu ya peningkatan ekonomi tadi, Pak, meningkat dari berbagai segi. Jadi bisa didapat dari mana aja tadi ya? Dari homestay, dari jemput tamu, dan dari bawa tamu, Pak. Biasanya tamu jadi itu gitu mau ikut menangkap ikan. Nah, waktu pertama dulu, Pak, ketika tamu itu dibawa oleh nelayan, ketika nelayan itu pulang bawa tamu, dikasih kan? Iya, apa itu? Dikasih tips. Iya, duit. Mereka balikkan ke sama saya, Pak. Iya, masyarakatnya. Kenapa apa ini dibalikkan bilangnya kan? Nggak tahu kan? Ambil aja bilangku, itu rezeki kita sudah. Ternyata kemudian tahu bahwa memang kalau jalan-jalan ikut menggunakan perahu nelayan, ada fee-nya. Lalu kami ada kesadaran di situ ya. Sekarang kami bikinkan paket wisata itu, Pak. Supaya masyarakat sudah tahu kan. Jadi kalau saya datang ke sana mau ikut paket wisata, saya dapat apa aja itu? Di situ kita insya Allah kalau jika beruntung kita dapat lihat pesut, Pak. Oh, pesut itu tidak selalu ada? Tidak selalu ada. Dia ada waktu-waktu tertentu dan kita tidak bisa memprediksi. Oh, baik. Seperti lumba-lumba di tempat lain. Kadang-kadang kita datang tapi belum tentu ada. Belum tentu ada. Tapi peluangnya itu berapa persen? Itu peluangnya 70%, Pak. Oh, jadi kemungkinan bertemunya lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Oke, pesut. Terus? Kita ada Danau Semayang dengan Tanjung Tamanohnya, yaitu sunset tadi, Pak. Keliling naik perahu? Naik perahu, iya. Oke, sunset. Lihat sunset dari mana itu ya? Dari Tanjung Tamanoh tadi, Pak. Oh, ada lokasinya? Ada lokasi yang untuk tepat? Lihat. Kemudian kita keliling danau. Keliling danau. Kalau homestay-nya sudah ada? Sudah ada homestay, Pak. Oke, terus makanannya? Makanannya ala kampung, ala desa. Enak atau tidak itu? Insya Allah enak, Pak. Harus bilang enak. Iya, namanya promosi ya, supaya yang nonton acara ini, wow, aku mau ke sana gitu kan. Oke. Nanti cerita soal upaya juga untuk melindungi pesut tadi ya. Ini kan langka sekali sekarang ini pesut. Nah, apa yang dilakukan untuk melindungi pesut ini? Kita tahun 2019 coba berdiskusi dengan pihak RASI untuk perlindungan pesut ini, Pak. Ternyata dari pihak Pertamina juga merespon itu semua. Kita adakan, Pak, lomba mungut sampah. Oh. Di area situ? Area sungai dan area di kawasan Desa Pela.
Ini untuk melindungi ya. Ya, kita Selain coba pesut, untuk melindungi. Kalau ada ikan kita apa? menyuruhkan atau menginstruksikan mungkin warga nggak mau. Iya, jadi ada kompetisinya. Ada kompetisi antar RT. Wih, jadi jadi rame-rame kan membersihkan sampah. bersihkan sampah. Jadi alhamdulillah dapat 6 ton sampah kemarin, Pak. 6 ton? Iya. Waduh. Itu Ini dapat. yang bawa sampah wisatawan atau masyarakat setempat? Ada Campur. juga masyarakat, ada juga wisatawan. Nah, dari itu Pak, kemudian dari pihak Pertamina mengasih tong sampah di sepanjangan jembatan tadi. Iya, ada dermaga 100 itu buah. Ya, untuk membuang sampahnya ke sungai, bahkan ke daerah kita itu, ya sekitar 30% sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah berkurang. Sudah berkurang. Sekarang sampah-sampah itu dikelola dengan baik lah ya. Iya. Dibawa pergi. Teratur lah sekarang ya. Teratur sudah. Dan kesadaran masyarakat sudah ada sekarang Sudah ini ada, ya? Pak, kesadaran masyarakat. Karena Jadi dia tahu alhamdulillah dengan juga kebersihan, kan, masyarakat sudah wisatawan akan datang. akan datang. Nah, soal tadi, ini kan di museum tadi ada alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, yang benar gitu ya. Iya. Yang dianjurkan. Emang selama ini ada juga alat-alat penangkap ikan yang apa ya, yang menyalahi aturan Menyalahi atau aturan. Ada itu merusak setrum, lingkungan? Mbak, sama racun. Oh, pakai setrum. Iya, pakai setrum. Jadi dengan setrum itu apa akibatnya bagi ikan-ikan yang dijaga selama ini? Ikan-ikan itu kan mati, ada yang hidup tapi dia pasti akan tidak bisa melahirkan lagi. Kan menghabiskan itu, Pak. Itu sudah ada larangan dari peraturan pemerintah. Jadi alat tangkap ikan menggunakan listrik itu Listrik sekarang dilarang. Dilarang. Kemudian tadi racun. Racun sama alat tangkap nelayan yang monopoli, Pak. Itu tidak boleh juga, kita ada ukurannya. Oh, yang Jadi semua kita digaruk begitu habis. konsultasi sama Bapak Kepala Desa, coba kita bikin perdes, Pak. Peraturan desa yang tidak membolehkan alat-alat tangkap nelayan yang dilarang. Kemudian bikin lagi perkades namanya, Pak, peraturan kepala desa. Ya alhamdulillah warga semua sudah tahu itu dan kita umumkan kepada masyarakat yang ada di Pela. Masyarakat di Pela itu jumlahnya hanya 553 jiwa, Pak. Jiwa atau kakak? Jiwa. Oh, jiwa. Kakaknya hanya 152. Oke. Sekarang mereka mau tertib ya. Iya. Tadinya kan pasti mereka merasa penghasilan mereka jadi berkurang ini ya. Oke. Tapi kita coba juga, Pak, untuk ke dinas-dinas dari RT-RT itu disuruh bikin proposal, ya kita bisa juga ngawal, Pak, sama dengan kepala desa ke dinas perikanan agar mereka dapat bantuan dari dinas perikanan itu alat-alat tangkap itu, Pak. Oke, yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan tadi. Baik, selain ikan pesut ada ikan apa di situ ya? Banyak, Pak, ada udang. Oh, udang. Nah, Udang ada, itu Pak. boleh diambil, itu boleh dimakan itu Iya. ya. Oke, udang. Terus ini kalau pesut ini pesutnya sama dengan pesut mahakam? Sama, Pak. Dia memang pesut mahakam masuk di sana. Dia mamalia, Pak, bukan ikan. Oh iya. Oke, menyebutnya apa itu? Mamalia. Mamalia. Oke, saya menyebutnya ikan. Ikan. Salah itu ya. Iya. Tapi di balik potensi desa yang ternyata luar biasa ini ada cerita menarik ya. Nyaris dulu nggak ada ini ya kalau akhirnya jadi pertambangan ini ya. Iya, iya. Nah ini desa kalau kita mau ke sana dari Jakarta naik apa turun di mana? Iya, dari Bandara Sultan Hasanuddin kita jaraknya sekitar 35 Oh jadi ke kilo. Makassar dulu. Iya. Dari Makassar ke Maros berapa jam? Sekitar kalau dari bandara ke tempat saya itu hanya sekitar 40 menit. 40 menit, Iya, jadi nggak tidak jauh sampai nih ya. sejam, iya betul. Oke, itu lewat darat. Lewat darat. Hanya satu-satunya jalan lewat darat. Iya, jadi Oke. transit 5 jam mungkin bisa. Maksudnya transit 5 Kalau jam? pesawat transit ada waktu sekitar 5 Oh. jam, ya itu bisa ke tempat Oke, saya. kalau ada pesawat transit, ada Ya. waktu 5 jam, bisa minta keluar, jalan-jalan di situ, Ya. balik lagi Ya. pesawat pergi kemana? Ya. Ke Manado Ya. biasanya, Bisa, ya, iya. atau ke Papua ya. Betul, betul. Bisa. Baik, jadi 5 jam dibutuhkan waktu cukup ya. Cukup, bagi ya. mereka yang hanya 5 jam di Makassar. Makassar, iya betul. Menurut Bang Iwan, Ya. saya perlu ke sana atau tidak? Perlu sekali. Perlu sekali. Perlu sekali Ya. langsung ya. Kenapa perlu sekali? Ah. Yang pertama supaya kita juga bisa merasakan atau berada di kawasan kars salah satu yang terpanjang di dunia. Kita akan masuk di sebuah kawasan yang kawasan karsnya
itu ada sungai yang membelah kawasan Kars dan itu hanya ada di Ramang-Ramang, di Salendrang. Astaga, jadi masih ada sungai di situ Masih ada yang sungai membelah yang itu ya? membelah Sungai kawasan. apa namanya? Sungai Putih. Berapa panjang sungai ini? Untuk yang kami jadikan atraksi kegiatan wisata hari ini itu kurang lebih 4 km. Cukup panjang. Cukup panjang. Lalu kalau dibilang bukit-bukit atau tower-tower ini atau apa ya namanya ya? Ya bukit-bukit Iya, lah ya, tapi Kars itu bentuknya Kars. tower itu. Iya. Itu berapa panjang itu sehingga dibilang yang terpanjang di dunia itu berapa panjang? Secara keseluruhan kalau Maros Pangkep itu sekitar 42.000 hektar. Ya. Wow. Ya, jadi nah kami itu masuk dalam salah satu gugusan itu. Jenis ini itu hanya ditemukan di Cina dan Vietnam. Dan di Salendrang Di dan Salendrang sekitarnya. Itu dari Maros ke Pangkep tadi ya? Iya. Menarik sekali karena mungkin sekarang masyarakat sudah mendapat manfaat Ya. dari perubahan desa ini menjadi desa tujuan wisata. Ya. Tapi dulu kan tidak mudah, tadi urusan perut ini jadi penting ya. Betul, betul. Nah, waktu itu ada perusahaan yang ingin memanfaatkan gamping atau karst yang ada di situ untuk ditambang. Ya. Kemudian Anda menolak, tapi masyarakat banyak marah pada Anda. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Ya, karena itu dianggap mengganggu urusan perut mereka. Oh, karena mereka juga menjadi bagian dari yang bekerja dalam tambang itu. Paling tidak mereka berpikir bahwa akan ada kesempatan mereka bisa mendapatkan pekerjaan dari situ sebenarnya. Karena diajak sebagai tenaga kerja. Iya, betul. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat di tengah situasi di mana mereka merasa dengan adanya penambangan ini mereka akan punya peluang untuk mendapatkan pendapatan? Iya, betul. Bagaimana situasi saat itu sehingga Anda mampu menjelaskan kepada mereka? Hampir sebenarnya saya tidak pernah menjelaskan ke mereka. Oh, terus apa yang dilakukan? Saya coba lakukan sesuatu yang saya bisa lakukan untuk mereka bisa lihat. Apa itu? Misalnya kalau ada kawan saya yang mau masuk, kita coba antar, lihat-lihat keliling-keliling, lalu kemudian mencoba mengajak mereka ikut pelan-pelan satu-satu sih sebenarnya. Yang kedua yang saya lakukan adalah door to door sebenarnya. Jadi hari ini saya minum kopi di sini, besok minum kopi di sini. Terus menceritakan soal misi, bagaimana agar kita menjaga lingkungan gitu-gitu. Jadi itu 13 tahun tadi apa? Anda sempat bilang 13 tahun. Ya, jadi 13 tahun itu saya habiskan misalnya kurang lebih 6 tahun itu untuk berlawan di kegiatan penolakan tambang. 6 tahun? Iya, 6 tahun baru saya mendapatkan keputusan dari pemerintah bahwa izinnya dicabut. Karena waktu 6 tahun, itu waktu yang lama itu. Betul. Gak semua orang kuat itu berjuang selama 6 tahun itu ya. Ada yang baru 6 bulan udah gugur aja. Apalagi kalau dideketin, dibilang udahlah jangan ribut-ribut, dikasih duit, tenang. Dan yang ini katanya diteror juga ya? Iya betul Bang, tetapi saya mau bilang bahwa sesungguhnya yang paling berat itu adalah melawan tekanan keluarga. Kenapa keluarga? Misalnya dulu saya punya peluang untuk bisa dapat uang atau bisa dapat pekerjaan posisi yang baik. Iya. Dan bagi istri saya mungkin itu adalah peluang yang bodoh kalau saya tidak memanfaatkan itu. Ditinggalkan gitu kan. Kemudian untuk ngurusin hal yang belum jelas waktu itu ya. Betul. Dan itu lebih keluarga berat. ini berarti istri nih? Termasuk istri sebenarnya bukan melarang ya. Iya. Tetapi kan mempertanyakan tentu. Ya, saya harus punya penjelasan yang dia bisa terima bahwa ya kita bicara sesuatu yang panjang. Kedua, kalau istri saya tidak mampu sepikiran dengan saya, berarti saya tidak berkompeten untuk menggerakkan orang. Iya, istri sendiri aja nggak yakin. Iya, betul. Apalagi orang lain kan. Betul. Oke, jadi ini perjuangannya banyak sekali nih medannya ya. Iya. Nah, sekarang pencapaiannya sudah seperti apa? Sekarang kan kita lebih banyak ke pengembangan ekowisata. Kedua, sekarang juga kita pengembangan pertanian alami, memanfaatkan potensi-potensi pupuk lokal. Saya mohon izin cerita sedikit untuk sebelum pandemi saja ya. Sebelum pandemi, di periode terakhir saya di pengelola ketua kelompok sadar wisata kemarin itu jumlah pengunjung kami itu sekitar 74.000 orang. Wah, 1 tahun. Ricky, jadi gara-gara apa yang kamu unggah di YouTube-mu ya, di channelmu, banyak sekali daerah yang kita tadinya tidak tahu jadi tahu nih. Apalagi pengalamanmu dalam perjalanan yang nggak bawa duit itu. Nah, nanti kamu cerita ya. Nah, tapi sekarang umurmu berapa? 29 sekarang. 29. Oke, sekarang tinggal di mana? Di Bali.
Waduh, cukup di Bali aja banyak sekali konten yang bisa kamu unggah. Tapi sekarang kamu katanya keliling kemana-mana, ke Papua, ke ujung utara, di Manado ke sana, Morotai, ya macam-macam, dari Aceh juga. Iya. Nah, Rick, pekerjaan sehari-hari apa? Kalau saya sekarang ini full time content creator. Konten kreator, oke. Iya, jadi bikin YouTube, aku punya channel YouTube yang subscribernya udah 1,2 jutaan. 1,2 juta. Iya, itu memang kontennya traveling. Dari awal aku bikin jalan-jalan keliling Indonesia gratis namanya, dari Sabang sampai Merauke. Yang aku lakuin 1,5 tahun, jadi non-stop, nggak pulang-pulang, 1,5 tahun. Oke, nanti menarik. Aku tanya nanti keluargamu gimana ini, ya, anaknya hilang 1,5 tahun. Nah, tapi untuk sebagai YouTuber udah berapa lama kamu? Udah sekitar 5 tahun kayaknya. Rick, bisa cerita nih, dari mana munculnya ide untuk keliling Indonesia ini? Tanpa uang lagi. Iya, jadi pertama itu sih rasa penasaran ya. Soalnya kalau ditanya, kamu kenal nggak sih Indonesia itu seperti apa? Dia cuma jawab, iya kenal. Tapi sebenarnya cuman ya taunya dari media-media aja, nggak pernah pergi langsung. Jadi karena rasa penasaran saya, akhirnya saya coba, kayaknya aku harus deh keliling Indonesia dulu, dari Sabang sampai Merauke, habis itu bisalah nantinya lebih kenal Indonesia gitu loh. Oke. Akhirnya aku putuskan untuk ngelakuin keliling Indonesia, tapi dengan cara gratis. Supaya ada tantangan dan juga lebih, apa ya, kalau orang kan kalau traveling itu selalu berhubungan dengan uang gitu loh, mahal gitu. Nah, aku ingin tunjukin kalau kita bisa traveling dengan murah, bahkan dengan gratis gitu. Kalau kita bisa kreatif dalam travelingnya. Gitu. Oke, tapi kalau kreativitasnya itu naik truk ya aku mikir lah. Itu penderitaan buat aku. Bener juga. Tapi buat anak-anak muda oke lah ya. Iya. Tapi nanti cerita banyak, aku dengar banyak hal yang menarik yang kamu temui dalam perjalanan itu. Tapi itu kamu start dari tahun berapa ini? Dari tahun 2017, bulan Juni aku start. Jadi selesainya itu tahun 2018 Desember. Itu nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang, jadi non-stop, lanjut terus. Itu orang tuamu gimana waktu kamu minta izin? Ini minta izin orang tua atau tidak? Minta pasti. Oh minta. Nah waktu kamu sampaikan ke orang tua, bagaimana sikap orang tua ini? Reaksinya? Iya, kebetulan papa saya itu waktu mudanya adalah tour guide. Jadi sering traveling juga papa aku. Terus? Ke luar negeri, kemana. Jadi ketika aku minta izin sama papa aku ngerti. Ya udahlah, bagus kok anak muda harus banyak keluar supaya bisa lebih open minded, supaya tahu dan belajar banyak gitu di jalan gitu. Nah mamamu gimana? Mama ini kan pasti bilang anaknya. Iya. Kalau mama aku sih udah nggak ada ya. Oh jadi Iya, papa. Iya, Oke. papa, tinggal papa Jadi doang. papa bisa memahami ya? Iya, bisa memahami. Tapi adik-adik juga sempat khawatir sih, adik kakak aku lebih. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Karena travelingnya pertama ekstrim ya, tanpa duit ya. Kan nebeng-nebeng, tidur di rumah warga kayak gitu. Jadi takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di jalanan gitu doang sih. Cuman ya aku yakinin aja kalau aku bisa gitu. Saya punya skill kok untuk ngelakuin traveling ini gitu. Oke, jadi kamu bawa apa aja di ransel itu? Wah, jadi saya di ransel itu ada 2 ransel. Belakang itu baju-baju, dan depan itu ada laptop, ada kamera, peralatan-peralatan untuk dokumentasi. Iya, kayak gitu. Jadi berapa total perjalanan nih? Totalnya harinya ya? Iya, lamanya. 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan. Iya. Itu berapa ratus hari itu? Waduh, kalau dihitung 500-an ya. Oke. Nah, ini kelilingnya sama siapa ini? Pertama aku sendiri. Iya. Abis itu aku bikin kayak, oke, siapa yang mau ikut aku traveling bisa join bareng nih gitu. Oh, oke. Kadang ketemu orang lokal juga, aku jalan bareng dengan orang lokal. Iya. Akhirnya ada 2 teman yang ikut join aku untuk lakuin traveling ini. Tapi 6 bulan kemudian akhirnya pada, oh kita udah nggak kuat lagi nih gitu. Jadi pisah. Jadi aku lagi lanjutin sendiri sampai selesai. Oke, jadi pernah ada teman-teman yang mendampingi gitu, iya. mau ikut-ikutan gitu Iya, ya, tapi nggak join. tahan dia. Iya, kadang Iya, juga. aku juga kalau aku seminggu aja nggak tahan itu kalau aku lihat perjalanan model kamu tadi itu. Ini satu tahun 6 bulan, Iya, 1,5 tahun. Nah, coba ceritakan ya. Pertama tadi persiapan dengan segala macam baju, terus kemudian peralatan dokumentasi. Apa ya lagi yang kamu persiapkan untuk jalan tanpa uang? Pertama itu riset-riset awal dulu ya, riset-riset kayak tempat-tempat yang aku kunjungi,
budayanya. catat ya? Iya, budayanya. Kayak contohnya kan waktu pertama kali aku ke Aceh, ke Sabang. Jadi aku pelajari dulu. Kalau di Aceh itu cowok-cowok harus pakai celana panjang. Jadi biar nggak salah paham budaya gitu. Jadi kamu riset dulu ini ya? Riset dulu beberapa. Terus? Nyampe di sana biasanya tuh ketemu dengan orang lokal. Jadi banyak kan yang memberitahu tentang wisata itu banyak kan orang lokal.